ibu-ibu, ini pondasi ya, pondasi kekuatan kepada Nabi Muhammad. Ini ayat kan turunnya di Makkah pada tahapnya itu sebenarnya tahap yang ketiga, berarti masih awal-awal ya. Nah, supaya kita kuat menghadapi permasalahan hidup, ini ada rahasianya di sini tuh ibu-ibu ya. Kalau di ayat 1, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, Allah tidak menyebut wahai Muhammad ya. Orang yang berselimut, orang yang tertidur. Kalau dipahami tertidur itu seperti orang ya tidur ya. Tapi kadang-kadang ada akal orang yang tertidur. Ya kan? Ada akalnya lalu. Ya kan? Ini jago, tapi pangananya seperti orang lalu gitu ya. Tak tentu sih di kerajaan gitu. Kum ya, kum itu bangun, berdiri, bangkit. Jadi orang-orang yang pemalas, orang-orang yang tidak tahu arah tuh ya, tidak tahu visi misi gitu orang kini kan, pola hidupnya itu tidak jaleh gitu. Kum, bangun. Nah, di sini untuk persiapkan dirinya, laila, yaitu bangun malam. Jadi malam itu illa qalilah, kecuali yang tidak bangun itu sedikit. Berarti memang pondasi kita itu adanya di malam hari. Ya, mempersiapkan bekal hidup kita itu malam. Ya, karena siangnya kita sibuk. Ya kan? Kecuali sedikit, illa qalilah. Sama dengan jemaah haji, jemaah umroh itu rata-rata ibu-ibu saya bangunkan jam 2:30. Ya, subuh jam 5 kurang 5. 2:30 door pintunya itu udah bangun semua tuh. Bangun, iya Ustaz. Nah, itu ya, jam 2:30. Tapi tiba di Indonesia nya Al-Azhar orang udah bangun lah gitu ya. Nah, kadang-kadang begitu ya, suasana begitu ya kan, karena memang ada motivasinya itu untuk beribadah ya kan. Jadi sedikit, berarti di sini ayat 2, qumil laila illa qalila. Bangunlah malam itu kecuali sedikit. Berarti kan banyak bangunnya daripada tidurnya, itu maknanya itu ya, illa qalila, kecuali sedikit yang tidak bangun. Kalau berat, nisfah, atau bagi 2 aja malam tuh. Semalam tuh bangun, semalam untuk tidur. Ya kan? Awingkus minhu qalila, atau sedikit kurang dari separuh itu. Kalau sepertiga banyak enggak kurang dari separuh itu? Ya kan? Nah, kurang sedikit dari separuh. Jadi lebih banyak bangun, kalau tidak separuhnya, kalau tidak kurangi dari separuh. Nah, itu yang diminta dalam ayat ini. Ya kan? Lalu apa yang dikerjakan di situ? Ya kan? Satu ya salat malam. Ya, salat malam. Apakah rakaatnya harus 11? Tidak juga. Sesuaikan saja nanti dengan kemampuan. Ya kan? Sebenarnya bagus orang-orang yang agak kurus badannya, Bu. Jadi mudah bangun malam. Kalau orang enggak gapuk badannya barik bangun malam. Banyak lalu. Ya kan? Nabi pun begitu, kalau sudah sedikit agak tambah berat badan itu kurang salat malam. Ya kan? Kalau terlalu lama lalu, pokoknya pernah Nabi itu dikasih kayak burda itu dari wool, kemudian di kayak apa namanya, selimut gitu ya. Tapi biasanya itu digunakan untuk tempat tidur, untuk lalu. Dilipek 2 saja, Bu. Nah, di kasur itu
saya pernah cerita ibu-ibu kan bagaimana rumah Nabi kan. Rumah Nabi itu satu ruangan saja, seperti ruangan mereka saja. Tidak ada kamar mandi, tidak ada kamar ruangan tamu, tidak ada ruang keluarga, tapi nonton TV, tidak ada tu dah. Ya dah. Rumah itu kalau diketuk pintu tu buat tok 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 tok. Nah, tu Nabi siko tu, laloknya tu. Jadi kadang-kadang ada Umar masuk ke rumah Nabi, Nabi sedang golek-golek di situ. Nampak tu bajajak punggung ya dari pelepah kurma. Nah, itu. Dulu awak dari mana buat lapiak dulu, Bu? Ya, ada yang dari pandan, ada yang dari apa kau? Daun kerambi kan? Nah, banyak banyak kan benda itu kan. Nah, tu kalau lah cubalah dia lalok di lapiak pandan itu. Tak pakai baju umpamanya tu kalau pak kan majajak tak terpunggung. Seperti itu tu. Ya kan? Nah, jadi salat malam di situ. Ya, Nabi situ salat malam. Kemudian apa lagi di situ? Qaratil Qur'ana tartila, baca Quran lembut. Ibu-ibu punya tak di rumah tu ada tempat khusus umpamanya? Mau salat duha di situ, berzikir di situ. Ya kan, membaca Quran di situ. Ada tampik seketik itu dan itu steril kan. Nah, kapan perlu itu bisa dimanfaatkan untuk sholat malam di situ. Ya kan? Saya dulu punya kakak yang nomor 2 itu di akhir hayat beliau itu ada satu tampik di rumah itu. Sholat duha di situ, baca Quran di situ. Kadang-kadang baca Quran tak kalau tu beko jago pewudu jelok Quran balik. Kalau tiba waktu solat pergi ke masjid solat, pulang kalau makan siang tu baca Quran di situ. Memang akhir hayatnya dipakainya untuk itu. Ya kan? Jadi hari Jumat malam itu masih wirid di masjid. Ya kan? Besoknya pagi beliau sakit, demam. Dibawa oleh anaknya ke rumah sakit Gantiang. Kamu sedang kuliah tu. Ditelepon, "Mete, mama masuk rumah sakit." Itu terkaji petang masih ada wirid kan. Nah, gitu. Bercalik sore-sore di situ tu mau pagaran, akak pai ni lego coba kan. Ya kan. Kami ambo bentuk orang tua lah aja beliau paling gadang kan. Entah mangkat dulu aja kau kan. Sampai habis maghrib ambo pulang. Besoknya hari Ahad mungkin semakin barek pindah rumah sakit ke Yosdarso waktu itu. Ya kan? Nah, ambo masih kuliah, ambo kan Sabtu Minggu kuliah S2 waktu itu. Itu siang-siangnya telepon sama ambo. Beko cari si bosnya, yang nama bos Nani kan. Baik tu mak. Rasanya mungkin si bos kau kapai lagi. Kecak mak ambo. Ya kan? Dalam Al-Quran kan iza hadara hadakumul maut, jika hadir kepadamu kematian. Jadi memang bisa deteksi kan. Cuman jamnya, waktunya tak tahu. Ya kan? Terus sore-sore ambo cari situ. Ambo turun di bawah, naik dibawa ke ICU. Ya kan, pas masuk ke ICU tu ambo kaja, ambo bisian. Ya kan? Tolong ni kana saja la ilaha illallah. Jadi masuk ke ICU, ambo cari di Seko Yosdarso kan. Ya, cari ada tak? Ada seorang yang berjilbab perawatnya. Ambo panggil, tolong kau kakak ambo nanti kalau ada masalah tolong dibantu. Ya Pak. Jam 1:30 malam ambo ditelepon, beliau payah, ambo pergi ke ICU. Itulah dibiarkan saja di dokter lah itu masuk kan. Ambo bisikkanlah kalimat la ilaha illallah. Pas dia mengikuti ada apa? Kan pakai oksigen tu kan. Nah, di mulut itu. Kalau nyo mengari mulutnya membaca kan nampak kabur oksigennya itu. Badatak bunyinya meninggal malam itu. Ya kan? Nah, sudah tu kira-kira jam 1:30, 1:30, jam 2 lah baru bisa keluar kan, tunggu 2 jam. Ya kan? Ambo cari setiba di rumah itu kira wajahnya tersenyum, Bu. Ambo yang paling dakek dengan kakak ambo itu. Enggak ada mau nangis ambo sekali lah. Ya kan? Karena ambo cari wajahnya itu tersenyum, lalu saya pikir-pikir,
inilah akhir hayat beliau itu. Ya kan? Dia punya tampek di situ, baca Quran di situ, tahajud di situ, duha di situ. Ya kan? Baca lihat kalau sudah baca Quran, pokoknya sudah baca duha, baca Quran tu takaluk di situ. Tu eko jago APK kamar mandi itu pergi saji, pulang makan kayak gitulah. Ya kan? Nah, itu berarti mendapatkan cara mati yang baik. Nah, itu yang di dalam satu sisi kita bersedih karena meninggalnya orang yang dekat dengan kita. Tapi satu sisi, iya kan? Nah itu. Jadi kita ini menjemput bagaimana meninggal yang baik. Nah, jadi Nabi itu kan di sini, Bu. Ya, di tempat Nabi tahajud itu. Waalaikumsalam. Pak Haji RW sehat. Pak Haji. Jadi Nabi meninggal di tempat beliau tahajud ini, ya, di ruangan di situ kan tidur di situ. Kan pernah satu kali Nabi sholat di situ, lalu sampai kaki Aisyah di tempat sujud Nabi, iya kan? Sampai kaki Aisyah di tempat sujud Nabi. Lalu diangkat kaki itu dipindahan, lalu sujud. Tetap juga Nabi langsung sholat kan? Tidak batal wuduknya kan? Iya kan? Ada pula Aisyah kehilangan Nabi malam itu kan? Resek-resek gitu. Tapaci kaki Nabi. Nabi tetapnya sholat, berarti kan tidak batal antara itu kan. Tapi yang penting bagi kita, di situ Nabi bersama Aisyah. Di situ Rasulullah minta wafat di situ. Sholat di tempat itu, di sholat tahajud bagi Nabi itu di situ. Itu Al-Quran banyak turun di situ. Dan Nabi diwafatkan di situ, dimandikan di situ, diselenggarakan jenazahnya, dikafani di situ, dan dikuburkan di situ. Jadi kalau beliau dikuburkan di situ, Aisyah? Iya. Di kamar Aisyah itu dikuburkan. Iya. Setelah wafat. Nah, itu baru ada ruangan. Jadi yang pas waktu ruangan awal itu sebenarnya hanya bisa 3 orang saja dimakamkan di situ. Ya, planningnya itu ya Rasulullah di situ, kemudian Abu Bakar meninggal, lalu dikuburkan di situ. Tinggal cik lain. Itu sebenarnya untuk Aisyah. Tapi karena Umar dulu meninggal, ya kan, maka Aisyah mengizinkan, merelakan Umar yang dikuburkan di situ. Akhirnya Aisyah dikuburkan di Baqi, ya kan, di Raudatul Baqi yang di sebelah Masjid Nabawi, ya kan. Iya, bisa kan terkena jauh tuh, ya. Itu kondisi, jadi tempat terbaik gitu. Coba cari di rumah itu nanti 5 kira-kira memungkinkan. Iya, itu bukan di akhir-akhir kita situ. Mau sholat duha di situ, mau tahajud di situ, baca Quran di situ. Kalau tidak ada keluar dari rumah, di situ ada kondisi yang perlu kita persiapkan, ya kan? Nah ini awal-awal ini dipersiapkan kehidupan gitu. Kenapa begitu hebatnya? Pertama, menggunakan malam. Kalau bisa separuh, kalau tidak kurang seketek dari separuh, ya kan? Disitulah sholat malam, disitulah waratil Qur'ana tartila. Kenapa? Karena Allah akan menurunkan sesuatu yang berat. Nabi akan menghadapi sesuatu yang berat, yang hebat dalam hidup ini. Jadi walaupun beliau seorang Nabi, jangan dikira ibu-ibu lah bin salabin sesadanya. Ya kan, itu bisa saja dihadapi. Ternyata diri ini dipersiapkan menghadapi, ya kan,
apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Maka disinilah dikatakan inna sanulki alaika qaulan sakila. Ya kan? Sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat. Ya kan? Perkataan yang berat itu kemarin ada dua itu. Satu, Al-Quran. Al-Quran ini berat. Makanya ketika Al-Quran itu turun, ya, Nabi di atas onta itu terduduk adanya di bagiannya itu beratnya. Makanya kalau Al-Quran itu diturunkan ke gunung, hancur gunung itu. Berapa hebatnya itu kan. Kini Al-Quran itu tiba di tangan awak. Ya kan? Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Sekiranya Al-Quran itu diturunkan, ya kan, di atas gunung, maka gunung itu kan hancur, meleleh karena takut kepada Allah. Nah, jadi ada persiapan di situ. Nah, lalu diingatkan sabbaha, tawila. Karena kalau tidak dipersiapkan malam itu, mental kita, rohani kita kalau tidak disiapkan malam untuk menghadapi hidup ini, siang itu malahan banyak yang sibuk. Ya. Ambo minta jemaah umroh itu habis duha makan, istirahat sampai jam 11. Motah itu mungkin dia baru berkenalan sekamar kan. Aku motah labi jadi istirahat. Ya jadi habis itu malam disuruh lalu lah sibuk di itu selesai. Nah, siang begitu ya. Nah, rata-rata ya kan banyak menghabiskan untuk motah. Ya kan? Kalau motah-motah ancaklah di Indonesia ya enggak? Ya gitu. Oh gitu ya. Jadi mencari tempat mauta yang terbaik gitu ya. Iya kan? Jadi karena Allah tahu innalaka fi nahari, karena sesungguhnya siang itu panjang kegiatanmu. Banyak usaha yang kamu lakukan. Nah, jadi ada satu di situ tahajud, dua baca Quran, yang ketiga wazkurisma rabbika, yaitu berzikir, mengingat Allah. Berarti bisa malam itu gunakan untuk berzikir, ya kan? Nah, lalu Allah masukkan rasa di sini, Ibu. Rabbul masyriqi wal maghrib. Tuhanlah pemilik, penguasa timur dan barat. Itu kan peredaran waktu itu dari timur ke barat. Berarti waktu ini semuanya dikuasai oleh Allah. Siang malam dikuasai oleh Allah. Itu menanamkan keyakinan. Lalu la ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan selain daripada Allah itu. Nah, itu cara menanamkan keyakinan. Lalu baru Nabi diajarkan oleh Allah, wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Wasbir. Jadi mental disiapkan dengan ibadah, dengan baca Quran, dengan zikir, ya kan? Dengan keyakinan kepada Allah yang menguasai timur dan barat. Lalu baru disebutkan kalau engkau menemui komentar-komentar orang, ibu duduk saya di rumah, kau apa duduk saya di rumah, ada juga komentar orang, ya nak, keluar yang kau seketik Allah ada je, ya nak, maka di rumah duduk bedo tagak bedo salah gitu ya. Aktif nah ibu. Apa kau padusi kau jarang di rumah. Panjang sih. Aduh saya dekat di kerajaan yang gitu. Nah, kau nak tahu urus banyak tu.
Itu komentar tuh pasti ada. Nah, wasbir ala ma yaquluna, walaupun beliau seorang nabi, seorang rasul, tapi tetap saja kamu sabar menghadapi apa yang mereka komentari. Kalau nabi itu dikomentari tukang sihir, apalagi pembohong, pendusta, gila, apalagi mencari kekayaan, mencari jabatan, apalagi suka perempuan, ditinggalkan Tuhannya, putus keturunannya, banyak komentar, iya kan? Jadi kalau ada orang ibu-ibu takut dengan komentar, sedang Nabi saja lagi dikomentar orang itu, apalagi awak Nabi indak, manga-manga indak, ya kan? Aduh, saya komentar orang saja. Tapi kan Allah mengatakan dengan persiapan di atas tadi itu, dengan sholat malam, dengan berzikir, dengan baca Quran, ya kan, dengan berkeyakinan kepada Allah, maka kesabaran itu ditunjukkan. Tidak perlu melayani, ya kan? Wahjurhum hajran jamila, hindari mereka yang kerajoa laluan, yang dakwah engkau tetap, yang komentar orangku tidak perlu didangan, nanawa jalan tarui, kece orang Minang dengan nantinya laluan nanti awak, itu ya kan? Nah, itu yang diingatkan di sini. Lalu oh iko dak sio-sio tampu burung masarang rendah, ada ujungnya kiranya. Nabi disuruh sabar, disuruh menghindar, disuruh tetap melanjutkan dakwah. Lalu orang-orang yang membencimu, orang-orang yang membulimu, orang-orang yang mengejekmu itu wazarni, biarmu yang ambil alih, kata Allah. Jadi Allah itu tidak diam, Allah yang ambil ngalih mereka. Jadi orang-orang yang mukazzibin, orang-orang yang mendustai tadi itu, kami ambil alih. Walaupun hidupnya bermewah-mewah kan. Abu Lahab, Abu Jahal dengan harta kekayaan mereka, dengan pengikut-pengikutnya, keluarga-keluarga mereka, ya kan? Nah, di situ mulai Allah ingatkan, wazarni, serahkan kamu, kata Allah. Ambo ambil alih perangai mereka itu, ya kan? Orang-orang yang mendustai, ya kan? Dan orang-orang yang menikmati waktu kehidupan di dunia. Cuman ada kalimatnya di sini yang menarik tuh, ibu-ibu. Famahilhum qalila, beri tangguh saja mereka sebentar. Iko yang paling kita takutkan itu, ibu-ibu, kita berada dalam kehidupan yang senang-senang, cuman karena Allah magi tangguh sawanta bekonya santaan kita. Namanya apa itu? Istidraj. Ekonomi naik, pangkat naik, karir naik, apa lagi, nama populer, suatu jatuh tapai, ya kan? Kalau jatuh kacang goreng masih bisa diambil dah. Kece kawan rancak jatuhnya Ustaz, jatuh ciri jawi gitu ya. Bala bantu ciri. Kiranya terjawi kau kalaupun jatuh di tempat ndak data, dan ciri jawinya tetap data gitu ya. Ya kan? Jadi jatuhnya itu. Nah, itu yang dicemaskan. Jadi kata Allah, famahilhum qalila, beri tangguh mereka sebentar. Ya kan? Nah, itu baru bicara tentang bagaimana Allah akan menghancurkan orang-orang kafir Quraisy itu, orang-orang kafir itu di dunia. Cuman diberi tangguh, tidak kini langsung, tidak seperti Nabi Nuh ketika ada yang apa? Ketika itu yang durhaka, dah langsung kaum Ad, ya kan? Ketika mereka durhaka, langsung hancur. Kaum Samud, ketika mereka durhaka, langsung hancur. Ini ayat ketika menghadapi orang-orang kafir Quraisy, termasuk Abu Lahab, Abu Jahal
Justru mereka itu sudah diturunkan pula ayat kan, ya kan, tentang tabbat yada abi lahabiu wa tab. Itu kan Abu Lahab masih hidup, tapi ayat kehancuran tentang dia sudah turun itu. Itu meninggalnya di waktu perang Badar. Ya, sekarang Badar itu sekarang sudah jadi tempat salah satu wisata di Madinah. Ya, tapi ada kira-kira 2 jam lah dari Madinah ke situ. Ya, Lembah Badar. Sekarang udah dibuka destinasi di situ. Karena di situ ada turun Bukit Malaikat namanya. Di Badar itu kan dulu kan perang Badar itu kan ribuan itu orang kafir Quraisy. Ya kan? Cuman hanya kita 300-an. Ya kan? Lalu Allah turunkan malaikat, pasukan malaikat, sehingga mereka itu tidak tahu siapa yang menebas mereka itu. Itu ada namanya nanti di situ Bukit Malaikat di Badar itu, ya kan. Tapi cuman kalau pergi ke Badar, korban 3 sholat di Masjid Nabawi, berangkat setelah zuhur, pulang setelah isya. Nah, itu aja kelemahannya. Tapi kalau ingin, cukup jauh dari 40 kilo lebih itu. Ya kan, 80 kiloan lah, 2 jam 2 jam berangkat ke situ, nanti 2 jam pula pulang, sampai jam. Lalu di situ lain destinasinya, ada di Lembah Badarnya, ada Bukit Malaikatnya, banyak ceritanya di situ. Ya kan, itu sekarang sudah dibuka oleh pemerintah Arab Saudi. Kalau dulu yang ada itu kan Bukit Uhud, ya, Bukit Uhud gitu. Ya kan, di situ itu Abu Jahal itu di situ dihabisi. Lama itu ibu-ibu. Itu yang dikatakan tadi. Wa mahilhum qalila. Kami beri tangguh aja sedikit. Ini ayat awal-awal turun. Berarti kan masih tahun pertama. 13 tahun. Tambah 2 tahun. Sampai balik tahun, Bu. Ibu inginnya wan soalnya. Kini nyoba buat besok langsung sekali. Ya kan? Sati kile tiba patuh sekali gitu ya, par gitu ya. Awal langsung kalau lama kile-kile hari itu langsung rasa tiba saja kan. Ndak, ya kan. Kalau model itulah Allah habilah umat ya kan. Allah memberi tangguh kepada mereka sedikit, ya kan. Nah, gitu. Nah, baru Allah bercerita ayat 12-nya. Kalau untuk dunianya seperti itu ya. Pasti ujung-ujungnya kehancuran. Nah, sekarang kita lihat ayat yang ke-12. Jadi walaupun bercerita tentang apa namanya di sini? Serahkan kepada kami, kata Allah. Wazarni, orang-orang yang mukazibin itu, orang-orang yang mendusta itu, orang yang hidup mewah itu, kan banyak sekarang ini orang-orang yang hidup mewah. Perangainya cengkahak orang, ya kan? Tapi hidupnya mewah sih tarui. Itu sebenarnya dia agak waktu je sebenarnya, Bu. Ya kan? Mereka tiba cek-cek itu kayak Udaroni itu kan. Lah pulangnya lu lah. Alun pulang sebagai nilai. Hah? Oh, nak pulang-pulang lah dong. Itu kan. Padahal hidup mewah itu orang. Iya kan? Mungkin di Padang tidak ada orang hidup mewah ya. Saya beritahu ada teman pulang dari Jakarta. Pola hidup orang-orang kaya di Jakarta itu sekarang ibu-ibu bukan lagi mempamerkan di garasi itu ada mobil-mobil mewah, ndak itu. Itu belum apa-apa tuh, Bu. Datang ke rumah orang kan, rumah mewah rumahnya gitu ya. Kemudian di mukanya tagak umpamanya ada apa Robicon umpamanya Mercy, ndak itu doh. Pola hidup mewah orang di Jakarta itu sekarang katanya pas kita datang, kita dibawa ke basement. Kayak gedung kok, Pak. Atau di bawah tuh gadang tuh basement. Disitulah mulai mobil-mobil mewah itu. Jadi pertama kali tamu itu dibawa bukan ke rumah, tapi ke tempat parkir di bawah. Disitulah mobil-mobil tadi.
Kalau ada moge-moge dan segala macam itu ada di situ. Dari yang klasik itu yang dikejar orang hidup mewah. Ya kan? Nah, maka orang-orang yang hidup mewah di sini, ya kan? Allah yang akan bertindak terhadap mereka. Bukan kita yang bertindak, bukan engkau Muhammad yang bertindak, Allah yang akan bertindak. Ini bicara tentang dunia, cuma diberi tangguh taga, diberi tangguh sedikit, beri waktu aja sebentar mereka ini. Biarnya bersenang-senang sebentar, ya nikmati. Ini yang paling kita takutkan. Ya kan? Ketika manusia ini merasa bersenang-senang dengan apa yang dia miliki, ya kan? Nah, sekarang baru bercerita tentang akhirat. Inna ladaina angkala wajahima. Kok langsung ada belenggu di situ? Sesungguhnya di sisi kami ada belenggu-belenggu. Kemudian ada neraka yang jahim yang menyala-nyala. Tidak ada Pak Ibu. Ini bicara masih tentang dunia. Ayat yang ke-12 sudah bicara langsung tentang azab di akhirat. Lalu Allah sebutkan di sini belenggu. Siapa yang bisa berikan komentar di situ? Kenapa belenggu disebut di sini? Itu dia. Orang-orang kaya ini, orang-orang hidup mewah ini kan bebas dia. Tadaga ke Bruj. Tiba sekali. Tadaga ke Hong Kong. Tiba di Hong Kong. Di mana kini Pak? Di Vietnam. Di mana kini ke Bangkok. Di mana kini Korea. Ya kan? Di mana kini Tokyo. Tiba di mana kini ya enggak ada yang nyabik. Di mana kini ko di kalau ambo di telepon orang lain itu. Di mana Ustaz sedang di Mekah coba. Yalah. Jadi orang-orang kaya yang hidup mewah itu hari ini mereka bebas kemana-mana, menikmati dunia siang malam mereka nikmati. Mereka habiskan hartanya dunia-dunia malam, gemerlapan. Saya juga diberitahu tuh, mau nak perancipo Pak, itu di dunia malam tuh Zippo kok perlu Ustaz. Apa tuh Zippo? Klik, gitu Cetui kalau bahasa awaknya. Apa? Oh, sempen ya loh, gitu ya. Itu yang tak hidup mewahnya tuh cari asal ibu-ibu. Tukiak kalau bahasa ikonya ya. Yang tak sampai hidup mewah itu ada di kafe-kafe pinggir jalan. Ya enggak kan? Itulah bentuk kebebasan. Mereka tidak ke masjid, mereka tidak ibadah, mereka tidak tahajud, tapi menikmati kehidupan yang bebas seperti itu. Itu bukan hanya sekarang, dulu begitu. Makanya di ayat 11 ini Allah bercerita tentang nikmat, kenikmatan. Ya kan? Orang-orang yang menikmati kehidupan mereka. Langsung di sini dikatakan belenggu. Inna ladaina angkala. Sungguh kami sediakan untuk mereka itu belenggu. Jadi simbol dari belenggu-belenggu itu adalah mereka itu sudah diikat, tidak sebebas lagi. Jadi tidak ada kesempatan untuk mereka lagi untuk berbebas-bebas. Di akhirat itu, di dalam neraka itu memang diikat. Belenggu itu tali masiang atau tali salisi atau tali apa tuh? Basi. Saya tengok begini Pak, rantai-rantai di dalam, ya ada rantai dan belenggu bagi mereka. Nanti ada, ya kan? Nah, kita lihat hubungan ayatnya. Jadi ancaman ayat 11 itu Allah menunda sedikit, ya,
untuk orang-orang kafir Quraisy itu karena mereka mendustai ayat-ayat dan mendustai Nabi. Tapi di ayat 12 itu Allah langsung sebutkan dua di situ, satu belenggu, satu neraka jahim. Jadi sebenarnya ayat 11 mengingatkan peringatan duniawi, sedangkan ayat 12 peringatan untuk akhirat. Jadi pembangkang hari ini, orang-orang kafir hari ini itu mendapatkan azab itu sebenarnya dua. Ya, satu di dunia, satu di akhirat gitu. Nah, lalu Nabi Muhammad aman saja tuh ya Bu, nggak perlu lo berpikir, ya, kan aman saja Nabi Muhammad tuh ya. Yang Nabi disuruh wasbir, ya kan, bersabar, ya kan, setelah itu mahjur roja, menghindar sajalah, ya kan, hajran jamilah. Ya kan, udah menghindar, tidak usah dilayani. Ibu kan kalau tidak dilayani orang kan aman ibu sebenarnya. Cerepet-cerepetnya, kiko-kikonya padian salah. Mau panjang mulutnya, mau mancibianya, mau ngurutuk-ngurutuknya padian salah. Kan awak kan tidak namu lah dah. Itu masalahnya. Awak lah kedigituan. Sialnya, kan itu masalahnya. Iya kan? Kalau coba ibu senyum-senyum, semakin membara tuh mah. Nah, cerepet-cerepet ya saja. Ibu, udah rancak wajah ibu kalau merah-merah itu dah. Lihat ibu itu tuh. Iya nak. Semakin itu aja tuh. Iya kan? Kalau kita biarkan mereka, maka mereka aja sendiri yang sengsara dan awak santai-santai. Iya kan? Nah, kamu kan tidak bisa seperti itu karena kita tidak siapkan. Harusnya disiapkan dengan sholat malam, berzikir di malam hari. Kemudian dengan baca Quran, meyakini bahwa Allah menguasai alam ini. Ya, tidak ada satupun yang terluput dari kekuasaan Allah, ya kan? Maka itu kata Allah ayat 12, inna, sungguh, ya kan? Ladaina, di sisi kami ada belenggu, ada neraka yang menyala-nyala. Ya, itu artinya yang akan mengikat mereka. Bukan hanya yang diikat itu bukan hanya tangannya. Kalau belenggu polisi kini semakin cahaya saya nampak baca dia. Kalau dulu pakai borgol nak. Kini jo apa nama? Tali apa tuh ya? Ya plastik tuh. Itu saya kan. Itu kalau yang miskin tuh Bu. Kalau yang kayu-kayu kadang-kadang dada-dada kan nampak baca dia. Ya nak. Ya, senyum-senyum galak-galak aja. Bantu kapai umrohnya untuk lepas celik dada. Pakai karpet merah ya, itulah dunia gitu ya. Tapi itu dunia, nanti ada yang mereka itu tidak bisa lagi melakukan hal seperti itu. Iya kan? Nah, itu yang dianggap di situ. Ada tangannya terbelenggu, kakinya, bahkan lehernya. Iya kan? Itu dibelenggu di situ. Ada juga penjara-penjara di Amerika, ya. Kita lihat dalam film itu kan ada belenggu ke lehernya, tangannya, kakinya, itu agak barik mana tuh, ya kan, manusianya. Dan itu. Jadi itu simbol kebebasan di dunia itu akan dibelenggu di akhirat, artinya tidak bisa mengamal-ngalai. Akan ada seperti itu nanti. Tidak bisa mereka menikmati sedikit pun apa yang mereka dapatkan di dunia ini. Oke, sedikit lagi kita lihat bagaimana Ibnu Katsir menjelaskan. Allah menjelaskan azab yang menanti untuk orang-orang kafir Quraisy setelah diberi penangguhan. Ya. Apa? Belenggu tangan dan kaki dalam neraka jahim, neraka yang menyala-nyala. Al-Qurtubi, belenggu ini bukan seperti belenggu dunia, kata beliau. Para ulama menggambarkan rantai neraka panjangnya bisa sampai 70 hasta. Tidak pendek deh Bu, tidak bergol itu saja dong. Bah tagang apa? Tagang bajelo-jelo, kan dua. Balantian dan tiak ya, kayu panjang itu talinya. Ya kan? Abdul Rahman As-Sa'di dalam kitab tafsirnya menunjukkan konsekuensi kesombongan akibat
kesombongan orang-orang kafir yang hidup bermewah-mewah, ya kan, yang diberi tangguh oleh Allah, lalu ada ancaman untuk mereka bahwa segala kenikmatan, ya kan, yang mereka rasakan hari ini, di balik itu ada belenggu, ada ikatan, ada kobaran api yang menyala-nyala. Terakhir, menurut Mustafa Al-Marghi, ya kan, angka itu adalah simbol pembatasan total kebebasan manusia. Hari ini bebas, besok tidak ada lagi bebas. Kebebasan itu udah habis, ya. Itu poin pentingnya, ibu-ibu, ya. Ayat 11, penangguhan hidup bagi orang hidup mewah, ya kan. Mungkin duniawi mereka masih bisa berpoya-poya menikmati kian kemari, ya kan. Kecek orang yo bu, kalau bertambah haratu hobi bertambah lo. Apa? Aduh sih. Itulah tadi. Tapi kalau hartonya segitu-segitunya, ayah segitu sih hobinya. Iya kan? Besok tidak pandai maralas. Apa tuh? Stick golf teh. Ya dah. Besok nak pandai macik itu dok, kena pitilah banyak. Pandailah lah gitu. Iya kan? Jadi bertambah bu, bertambah harato, bertambah hobi, meningkek perangai, kadang-kadang semakin jauh dari Allah. Maka itu biarlah kayu bu asal dakek ya Allah. Setuju tak? Biarlah kayu asal dakek ya Allah gitu ya. Lah itu baru sampai ayat 12 ya. Kita sedikit mereview tentang itu. Ambo cameh ya, pertemuan 2 hari kok merendap saja ilmu kok gitu. Ya kan? Baik, kita tutup dengan bacakan hamdalah karena Buya kita sudah hadir. Terima kasih Bapak Ibu, mudah-mudahan Allah tetap beri keberkahan tentang kebersamaan kita di sini. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.